"Bunda, ayah bilang nanti malam Bunda dikirim ke panti. Terus uang Bunda bakal diurus ayah aja." Bisik Amira pelan sambil menggambar Hello Kitty di meja makan. Dunia saya langsung gelap. Lutut saya lemas, tapi saya hanya tersenyum dan mengelus kepalanya. Dalam hati, saya sudah mulai menyusun rencana. Nama saya Kinasih, umur 67 tahun, janda dari almarhum Rahmat, pensiunan guru sekolah menengah atas. Suami saya meninggal 18 bulan lalu karena serangan jantung mendadak. Sejak saat itu, hidup saya berubah total. Anak saya Bayu dan menantunya Maya mengajak saya tinggal di rumah mereka di Bekasi Timur. Alasan mereka terdengar manis waktu itu. Daripada Bunda sendirian di rumah besar itu, mending tinggal bareng kami. Kasihan nanti sakit siapa yang jagain? Saya percaya. Saya merasa terharu. Bahkan saya langsung menjual rumah peninggalan almarhum di Ciputat seharga 1.200.000.000 rupiah. Uang sebanyak 600 juta langsung saya transfer ke rekening Bayu. Katanya untuk melunasi kredit pemilikan rumah dan cicilan mobil. Saya pikir itu investasi untuk masa depan cucu saya, Amira. Tapi kenyataannya saya jadi pembantu di rumah anak sendiri. Setiap pagi saya harus bangun jam 5 untuk menyiapkan sarapan. Mengantar Amiran ke sekolah jam 6.30. Pulang, langsung nyuci baju, ngepel, nyapu. Siang masak lagi. Sore jemput Amira. Malam beres-beres dapur, Maya dan Bayu. Mereka pulang jam 8 malam, duduk santai di sofa, main ponsel, nonton TV. Amira lebih banyak tidur di kamar saya daripada di kamar orang tuanya sendiri. Awalnya saya pikir ini wajar, namanya juga tinggal bareng, harus saling bantu. Tapi lama-lama saya mulai merasakan sesuatu yang aneh. Saya seperti tamu yang tidak punya suara. Ketika saya bilang ingin ikut pengajian, Maya langsung bilang, "Bunda capek, mending istirahat aja di rumah." Ketika teman arisan saya telepon, Maya yang jawab, "Maaf ya, Ibu Kinasih lagi gak enak badan. Nanti saya sampein deh." Tapi saya tidak pernah tahu ada yang telepon. Pelan-pelan, kontak saya dengan dunia luar putus. Teman-teman lama tidak lagi berkunjung. Saya tidak diajak ke acara keluarga besar. Bahkan tetangga kompleks pun tidak tahu saya tinggal di sini. Saya seperti hantu di rumah sendiri. Hidup, tapi tidak terlihat. Sampai suatu siang, dunia saya benar-benar runtuh. Saya sedang menyetrika baju Maya di ruang tengah. Amira duduk di meja makan, menggambar dengan krayon warna-warni. Anak itu memang suka menggambar. Biasanya dia gambar bunga, kucing, atau rumah. Tapi siang itu, dia diam-diam mendekat ke saya. Matanya menatap saya dengan tatapan polos yang membuat dada saya sesak. "Bunda," bisiknya pelan, seperti takut ada yang dengar. Tadi pagi aku bangun, terus dengar ayah sama ibu ngobrol di kamar. Saya berhenti menyetrika. Jantung saya mulai berdegup cepat. Ayah bilang, malam ini Bunda bakal dikirim ke panti. Katanya biar Bunda lebih terawat. Napas saya tertahan. Terus ibu bilang, nanti ngomongnya pelan-pelan aja biar Bunda gak marah. Terus uang Bunda nanti diurus ayah sendiri aja biar lebih gampang. Dunia saya berhenti berputar. Amira menatap saya dengan wajah bingung. "Bunda mau pergi ya?" "Aku gak mau Bunda pergi." Saya langsung memeluk Amira erat-erat, menahan air mata yang sudah mau tumpah. Tangan saya gemetar, tapi saya tersenyum. Saya tidak mau Amira melihat saya hancur. Saya tidak mau dia tahu bahwa orang tuanya sendiri sedang merencanakan pengkhianatan terbesar dalam hidup saya. "Bunda gak kemana-mana, sayang," bisik saya sambil mengelus rambutnya. Bunda sayang sama Amira. Tapi di dalam hati, amarah saya menggelora. Semua puzzle mulai tersusun. Semua keanehan yang saya abaikan selama ini tiba-tiba jelas. Saya ingat seminggu terakhir
Maya tiba-tiba jadi sangat manis. Dia sering memuji masakan saya, membelikan saya minyak angin dan vitamin, bahkan menawarkan diri untuk memijat punggung saya. Bayu juga mulai sering bertanya tentang kesehatan saya, seolah-olah peduli. Bunda sudah minum obat belum? Jangan lupa ya Bun. Bunda tidurnya nyenyak gak semalam? Semua itu bukan perhatian, itu persiapan. Mereka sedang membangun narasi bahwa saya sudah tua, pikun, dan butuh perawatan khusus. Supaya nanti ketika mereka bilang saya harus pindah ke panti, semua orang percaya itu demi kebaikan saya. Saya juga ingat beberapa dokumen saya mulai hilang. Fotokopi kartu tanda penduduk yang saya simpan di map tiba-tiba tidak ada. Buku tabungan lama saya yang saya taruh di laci menghilang. Bahkan surat asuransi almarhum yang biasanya ada di lemari sekarang tidak ada jejaknya. Saya tahu apa yang mereka lakukan. Mereka sedang mempersiapkan semua dokumen untuk mengambil alih uang saya sepenuhnya. Begitu saya masuk panti, saya tidak akan punya akses lagi. Saya akan jadi boneka yang mereka kendalikan. Tapi mereka salah sangat kalau pikir saya akan pasrah. Saya tunggu sampai Maya pergi ke dapur. Bayu sedang keluar untuk urusan kantor. Saya masuk ke kamar, mengunci pintu, dan duduk di tepi tempat tidur. Tangan saya gemetar saat membuka ponsel. Saya scroll daftar kontak, mencari satu nama yang saya tahu bisa saya percaya. Dharma, teman sekolah menengah atas saya yang sekarang jadi pengacara syariah. Kami sudah tidak bertemu hampir 10 tahun, tapi saya tahu dia orang yang jujur dan tegas. Kalau ada orang yang bisa membantu saya sekarang, itu dia. Saya tekan tombol panggil. Nada dering terasa seperti detik-detik paling panjang dalam hidup saya. Akhirnya dia angkat. Kinasih, lama sekali kita gak kontak. Ada apa? Suaranya masih sama, tenang tapi tegas. Saya menarik napas dalam. Dar, aku butuh bantuan. Mereka mau singkirkan aku. Hening sejenak. Lalu Dharma menjawab dengan nada serius. Besok pagi, jam 9, kita ketemu di kantorku. Bawa semua dokumen yang kamu punya. Saya menutup telepon dan menatap pantulan wajah saya di cermat lemari. Wajah wanita 67 tahun yang selama ini selalu tersenyum, selalu mengalah, selalu percaya. Tapi sekarang, di mata saya, ada sesuatu yang berbeda. Ada api yang mulai menyala. Api kemarahan. Api tekad. Saya keluar dari kamar dengan senyum tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Maya sedang memotong sayuran di dapur. Saya lewat begitu saja, mengambil gelas, minum air putih, lalu kembali ke ruang tengah untuk melanjutkan setrikaan. Tapi di kepala saya, satu suara bergaung jelas, keras, dan penuh kepastian. Kalau mereka ingin bermain kotor, aku akan bermain lebih licik. Kalau memang ibu siap perang, kata Dharma setelah mendengar semuanya, maka kita mulai dari memutus semua akses mereka terhadap uang dan legalitas ibu. Kita putus kepala ular dulu, baru kita bakar sarangnya. Saya mengangguk. Dalam hati, saya sudah tidak lagi melihat Bayu sebagai anak, tapi sebagai pengkhianat berdarah dingin. Pagi itu saya bangun lebih awal dari biasanya. Jam 4 saya sudah duduk di tepi tempat tidur, menatap langit-langit kamar yang remang-remang. Jantung saya berdebar keras, bukan karena takut, tapi karena saya tahu hari ini adalah awal dari segalanya. Hari ini saya akan mulai merebut kembali hidup saya. Saya mandi, pakai baju batik coklat kesayangan saya, lalu menyiapkan tas kecil. Di dalam tas itu saya masukkan semua yang saya butuhkan. Salinan rekening lama dan baru, dokumen jual beli, rumah Ciputat, polis asuransi dari kantor almarhum Rahmat, surat kuasa yang pernah saya tanda tangani setahun lalu tanpa tahu, isinya benar-benar detail.
Dan yang paling penting, ponsel lama saya yang menyimpan semua percakapan dengan Bayu dan Maya. Semua bukti ada di situ. Saya keluar dari kamar dengan tenang. Maya masih tidur, Bayu sudah berangkat kerja sejak subuh. Amira masih terlelap di kamarnya, memeluk boneka kelinci kesayangannya. Saya cium keningnya pelan sebelum pergi. Bunda pergi sebentar sayang, nanti siang sudah balik, bisik saya. Saya keluar dari rumah tanpa suara, memesan ojek daring lewat aplikasi. Saya tidak mau ada yang tahu saya pergi kemana. Saya tulis di catatan pesanan, jangan klakson, langsung chat aja. Supir ojeknya mengerti. 15 menit kemudian saya sudah duduk di belakang motornya, meluncur ke Rawamangun. Kantor hukum Dharma ada di lantai 3 sebuah ruko tua tapi bersih. Papan namanya sederhana, Dharma Wibowo dan rekan, konsultan hukum syariah. Saya naik tangga pelan-pelan, memegang pegangan erat-erat supaya tidak jatuh. Lutut saya sedikit sakit, tapi saya tahan. Tidak ada waktu untuk mengeluh. Dharma sudah menunggu di ruangannya. Rambutnya sudah mulai memutih di bagian pelipis, tapi matanya masih tajam seperti dulu. Dia berdiri dan memeluk saya sekilas. Duduklah Kinasih, ceritakan semuanya dari awal. Saya duduk di kursi hadapannya, lalu mulai bercerita. Semua dari awal Bayu mengajak saya tinggal di Bekasi, uang 600 juta yang saya transfer, perlakuan mereka yang makin lama makin seperti majikan kepada pembantu, sampai bisikan Amira kemarin siang. Dharma mendengarkan sambil mencatat di buku kecilnya. Sesekali dia mengangguk, sesekali dia mengerutkan kening. Ketika saya selesai bercerita, Dharma menghela napas panjang. Ini bukan hanya soal uang Kinasih. Ini pengabaian dan eksploitasi lansia. Ini tindak pidana. Saya menelan ludah. Aku tahu, tapi aku gak mau asal lapor polisi. Aku mau mereka benar-benar jatuh. Aku mau mereka merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Dharma menatap saya lama. Lalu dia tersenyum tipis. Baiklah, kalau begitu kita mulai dari akar masalahnya. Uang. Dia membuka laptopnya dan mulai menjelaskan strategi. Pertama, surat kuasa lama yang pernah saya tanda tangani harus dicabut hari itu juga. Kedua, semua dana saya harus dipindahkan ke bank baru yang lebih aman, pakai rekening atas nama saya sendiri, tanpa akses siapapun. Ketiga, kita buat surat wasiat baru yang menyebut hanya Amira sebagai ahli waris lewat rekening amanah yang tidak bisa disentuh siapapun sampai dia umur 25 tahun. Keempat, kita buat pernyataan tertulis bahwa semua uang yang saya berikan ke Bayu adalah bantuan. Dengan syarat saya tinggal bersama dengan layak. Dan bila saya dipindahkan paksa atau diperlakukan tidak manusiawi, uang itu bisa dituntut balik. Kita bikin mereka tercekik dari semua sisi, kata Dharma. Mereka pikir mereka pegang kendali. Tapi besok mereka gak pegang apa-apa. Saya mengangguk, aku siap. Dharma lalu menyarankan satu hal lagi. Ibu perlu investigasi lebih dalam. Kita harus tahu kemana uang ibu selama ini dipakai. Coba hubungi bank lama ibu. Minta riwayat transaksi lengkap 12 bulan terakhir. Saya yakin ada banyak hal yang ibu tidak tahu. Saya langsung menelepon bank. Dengan bantuan Dharma yang bicara sebagai pengacara saya, kami berhasil mengatur janji temu di cabang Bekasi siang itu juga untuk ambil dokumen lengkap. Tapi Dharma belum selesai. Satu lagi, ibu punya bukti rekaman percakapan mereka? Saya terdiam. Cuma yang kemarin pas Amira bilang, itu pun cuma suara Amira. Dharma menggeleng. Kurang kuat, ibu butuh rekaman langsung dari mulut mereka sendiri. Dia membuka laci mejanya dan mengeluarkan alat kecil seukuran korek api. Ini alat perekam suara. Bisa rekam sampai 3 hari nonstop.
Taruh di tempat yang mereka sering ngobrol. Dapur, ruang tamu, kamar mereka kalau perlu. Saya menatap alat itu. Kecil tapi mematikan. Saya ambil dan masukkan ke dalam tas. Kami lalu pergi ke Bank Muamalat Cabang Bekasi. Di sana, dengan dokumen lengkap dan surat kuasa baru dari Dharma, saya berhasil membuka rekening baru atas nama saya. Lalu kami proses pemindahan dana. Semua tabungan, deposito, dan sisa pencairan asuransi almarhum yang masih tersimpan. Totalnya 9.600.000.000 rupiah. Jumlah yang bahkan saya sendiri tidak tahu persis karena selama ini Bayu yang bilang dia bantu kelola. Pegawai bank sempat kaget dengan permintaan saya. Ibu yakin ingin memindahkan semuanya? Yakin, jawab saya tegas. Dan saya mau akses rekening lama saya dibekukan. Tidak ada yang boleh sentuh kecuali saya. Proses itu memakan waktu hampir 2 jam. Tapi ketika selesai, saya merasa seperti baru saja melepas belenggu berat dari kaki saya. Uang saya aman. Bayu tidak bisa sentuh lagi. Sebelum pulang, Dharma mengingatkan saya. Mulai sekarang, ibu harus waspada. Jangan makan atau minum apapun yang dikasih mereka tanpa ibu lihat sendiri prosesnya. Jangan tanda tangan apapun. Dan yang paling penting, jangan biarkan mereka tahu ibu sudah bergerak. Pura-pura seperti biasa. Saya mengangguk. Aku mengerti. Saya sampai rumah sekitar jam 2 siang. Maya sedang duduk di ruang tamu, main ponsel sambil nonton sinetron di TV. Dia mendongak ketika saya masuk. Bunda dari mana? Tadi pagi kok tiba-tiba hilang? Saya tersenyum tenang. Dari rumah sakit, kontrol rutin, kata dokter sehat. Maya mengangguk, tapi matanya menatap saya dengan sedikit curiga. Oh, kenapa nggak bilang-bilang? Kan bisa aku anterin. Nggak usah repot-repot, Bunda naik ojek aja. Saya langsung masuk ke kamar, menaruh tas di lemari, dan mengeluarkan alat perekam kecil dari Dharma. Saya tunggu sampai Maya pergi ke dapur untuk masak. Lalu dengan langkah hati-hati, saya menyelipkan alat itu di bawah meja makan, di celah antara kayu dan besi penyangga. Tidak kelihatan kecuali orang membungkuk dan sengaja cari. Sore harinya saya jemput Amira dari sekolah seperti biasa. Kami jalan kaki pelan, dia cerita soal pelajaran menggambar dan teman sekelasnya yang berantem. Saya dengarkan sambil sesekali mengangguk dan tersenyum. Tapi pikiran saya ada di tempat lain. Saya bayangkan malam ini. Saya bayangkan bagaimana Maya dan Bayu akan bicara soal rencana mereka. Dan kali ini semuanya akan terekam. Makan malam berjalan seperti biasa. Bayu pulang jam 8, langsung duduk di meja makan sambil buka baju ke meja kantornya. Maya menyajikan nasi goreng dan ayam goreng tepung. Saya makan sedikit, pura-pura tidak nafsu makan. Bunda kenapa? Gak enak badan? Tanya Bayu dengan nada perhatian yang dibuat-buat. Biasa, perut sedikit mual, jawab saya pelan. Mungkin Bunda capek. Besok istirahat aja, gak usah antar Amira. Biar aku yang anter, kata Maya. Saya hanya mengangguk. Setelah makan, saya pamit masuk kamar duluan. Tapi saya tidak tidur. Saya tunggu. Saya dengarkan suara dari luar. Sekitar jam 10 malam, saya dengar Maya dan Bayu mulai ngobrol di ruang tamu. Suara mereka pelan tapi cukup jelas karena rumah sunyi. Saya buka pintu kamar sedikit, coba dengar. Besok sore langsung kita bawa ke sana. Sudah aku urus semua administrasinya, kata Bayu. Terus gimana bilangnya? Tanya Maya. Bilang aja lagi, ada acara keluarga, ajak jalan-jalan, nanti pas sampai sana baru kita jelasin pelan-pelan. Pasti dia marah, tapi mau gimana lagi? Ini demi kebaikan dia juga. Maya tertawa kecil. Kebaikan kita maksudnya. Bayu ikut tertawa. Ya itu juga, pokoknya besok selesai, terus rekening tinggal urus sendiri. Aman. Saya menutup pintu pelan dan duduk di tepi tempat tidur. Tangan saya mengepal erat.
Alat perekam di bawah meja makan pasti sudah menyimpan semua percakapan itu dengan sempurna. Besok, semua bukti akan saya serahkan ke Dharma. Tapi saya belum selesai. Saya ingat Dharma bilang saya perlu tahu kemana uang saya dipakai. Saya buka ponsel dan cek email dari bank yang masuk tadi sore. Riwayat transaksi 12 bulan terakhir sudah dikirim dalam bentuk lampiran. Saya buka satu persatu dan yang saya lihat membuat darah saya mendidih. Ada transfer 80 juta ke dealer mobil atas nama Maya. Ternyata mobil Fortuner yang mereka bilang beli pakai uang sendiri, itu uang panjar dari rekening saya. Ada transfer 150 juta untuk renovasi dapur dan ruang tamu. Ada transfer 30 juta untuk paket liburan ke Bali bulan lalu, waktu saya ditinggal sendirian di rumah dengan alasan mereka harus gathering kantor. Saya screenshot semuanya. Saya kirim ke Dharma lewat aplikasi chatting. 5 menit kemudian dia balas. Sempurna, ini cukup untuk gugat mereka. Besok kita susun laporan lengkap. Saya taruh ponsel di samping bantal dan berbaring menatap langit-langit. Besok sore, mereka akan coba bawa saya ke panti. Tapi mereka tidak tahu, besok pagi saya sudah akan pindahkan semua dokumen penting ke tempat aman. Mereka tidak tahu, besok siang Dharma sudah akan kirim surat pencabutan kuasa ke semua pihak terkait. Dan mereka tidak tahu, besok malam hidup mereka akan hancur. Saya tersenyum dalam gelap, senyum tanpa kebahagiaan. Senyum seorang ibu yang sudah lelah dikhianati. Keesokan harinya, saya bangun seperti biasa. Masak sarapan, antar Amira ke sekolah. Pulang, beresin rumah. Semua berjalan normal. Tapi saya sudah siapkan satu kejutan untuk malam itu. Saya masak menu spesial. Rendang daging sapi, oseng kentang ati, acar timun wortel, sambal bajak, dan tumpeng kecil di tengah meja. Semua masakan favorit Bayu dan Maya. Saya ingin makan malam terakhir kami jadi momen yang mereka tidak akan pernah lupa. Jam 7 malam, kami semua duduk di meja makan. Amira girang lihat tumpeng. Wah, ada apa nih bunda? Ulang tahun siapa? Bukan ulang tahun, cuma pengen masak enak aja buat kalian. Jawab saya sambil tersenyum. Maya menatap saya dengan senyum lebar. Bunda kayaknya seneng banget hari ini. Sehat ya, alhamdulillah. Bayu ikut tersenyum, tapi matanya sesekali melirik ponselnya. Dia tampak gelisah. Kami mulai makan, saya perhatikan setiap gerak-gerik mereka. Maya menyendok rendang dengan lahap. Bayu mengambil ayam goreng. Amira sibuk dengan nasi kuningnya. Saya hanya makan sedikit, menunggu momen yang tepat. Dan ketika Bayu baru saja menelan suapan pertamanya, saya berkata dengan nada tenang tapi tegas. Hari ini saya juga sempat ke pengadilan agama dan ke kantor polisi. Garpu Maya jatuh ke piring dengan bunyi nyaring. Bayu berhenti mengunyah, matanya membelalak menatap saya. Amira menatap kami semua dengan bingung. Untuk pertama kalinya dalam 18 bulan, saya yang mengendalikan meja makan ini. Bayu tersenyum, menyendok rendang yang saya masak dengan tangan saya sendiri. Tapi sebelum dia menelan, saya berkata tenang. Hari ini saya juga sempat ke pengadilan agama dan ke kantor polisi. Garpu Maya jatuh. Bayu berhenti mengunyah. Untuk pertama kalinya dalam 18 bulan, saya yang mengendalikan meja makan ini. Suasana langsung berubah. Amira menatap kami bertiga dengan wajah bingung. Garpu masih di tangannya. Maya terlihat pucat, tangannya gemetar sedikit saat dia mencoba mengambil gelas air putih. Bayu meletakkan sendoknya pelan, lalu menatap saya dengan tatapan yang sulit dibaca. Campuran antara kaget, marah, dan takut. Bunda ngomong apa sih? Ke pengadilan, ke polisi, buat apa? Tanya Bayu dengan suara yang berusaha terdengar santai. Tapi
Saya bisa dengar nada gemetar di ujung kalimatnya. Saya tidak langsung menjawab. Saya ambil serbet, usap sudut bibir saya pelan, lalu menatap mereka berdua dengan tatapan dingin yang bahkan saya sendiri tidak tahu saya punya. Buat apa? Buat memastikan kalau besok sore ketika kalian membawa saya ke panti dengan alasan acara keluarga, kalian tahu kalau saya sudah tahu semuanya. Maya langsung berdiri. Bunda, kami cuma mau yang terbaik buat Bunda. Panti itu bagus, ada perawat, ada pengajian, Bunda bisa istirahat. Istirahat? Saya memotong dengan suara keras yang membuat Amira tersentak. Atau kalian mau singkirkan saya supaya bisa bebas pakai uang saya sesuka hati? Bayu mengepalkan tangannya di atas meja. Bunda, ini salah paham. Kami gak pernah. Diam. Suara saya keluar lebih tajam dari yang saya bayangkan. Bayu terdiam. Maya duduk lagi, tapi matanya sudah berkaca-kaca. Saya keluarkan ponsel dari saku baju, tekan layar, dan putar rekaman. Suara Bayu dan Maya dari percakapan semalam mengalun jelas di ruangan itu. Besok sore langsung kita bawa ke sana. Sudah aku urus semua administrasinya. Terus gimana bilangnya? Bilang aja lagi ada acara keluarga, ajak jalan-jalan. Nanti pas sampai sana baru kita jelasin pelan-pelan. Kebaikan kita maksudnya. Saya matikan rekamannya. Hening. Amira menatap ayahnya dengan tatapan yang membuat hati saya sakit. Tatapan seorang anak yang baru saja menyadari orang tuanya bukan orang baik seperti yang dia kira. Bunda, itu Maya mencoba bicara. Tapi kata-katanya terputus. Itu suara kalian semalam. Saya melanjutkan. Dan ini baru satu rekaman. Saya punya lebih banyak. Termasuk bukti transfer uang saya yang kalian pakai buat beli mobil Fortuner atas nama Maya. 80 juta rupiah. Uang panjar dari rekening saya. Wajah Maya langsung pucat pasi. Bayu menatap istrinya sekilas, lalu kembali menatap saya. Bunda, itu buat kebutuhan keluarga juga. Kan kita satu keluarga. Keluarga tidak mencuri dari keluarga sendiri. Saya memotong lagi. Keluarga tidak berbohong. Keluarga tidak merencanakan pembuangan seperti sampah. Saya berdiri. Mengambil amplop coklat besar yang sejak tadi saya taruh di kursi samping saya. Saya lempar amplop itu ke meja makan. Isinya berhamburan. Fotokopi rekening bank, bukti transfer, riwayat transaksi 12 bulan terakhir. Screenshot percakapan, surat pencabutan kuasa yang sudah dilegalisir hari ini. Semuanya tersebar di antara piring-piring rendang dan tumpeng yang sudah tidak ada yang sentuh lagi. 150 juta buat renovasi dapur dan ruang tamu. 30 juta buat liburan ke Bali waktu saya ditinggal sendirian di rumah. 50 juta buat kredit motor atas nama adik Maya. 20 juta buat bayar utang kartu kredit Maya. Semuanya dari rekening saya, tanpa izin saya. Bayu menggeleng cepat. Bunda, itu semua buat kebaikan kita bersama. Rumah ini juga buat Bunda tinggal kan? Jadi wajar, saya tertawa sinis. Wajar kalian bohong, wajar kalian pakai uang saya tanpa bilang, wajar kalian jadikan saya pembantu di rumah sendiri. Maya mulai menangis, air matanya jatuh ke pipi, tapi saya tidak merasa kasihan sama sekali. Saya sudah terlalu lelah untuk kasihan. Bunda maafin kami salah, tapi kami gak bermaksud jahat. Kami cuman kepepet. Utang banyak, cicilan banyak, gaji kami gak cukup. Lalu kenapa tidak minta dengan jujur? Tanya saya. Kenapa harus bohong? Kenapa harus rencana buang saya ke panti? Tidak ada yang jawab. Hanya suara isak tangis Maya yang pelan. Amira diam saja menatap gambar Hello Kitty di piringnya yang belum habis. Tepat saat itu, bel rumah berbunyi. Bayu dan Maya tersentak. Saya berjalan dengan tenang ke pintu dan membukanya. Dharma berdiri di sana dengan setelan kemeja biru
dan tas kerja kulit coklat di tangannya. Wajahnya serius tapi tenang. "Permisi, saya Dharma Wibowo, pengacara Ibu Kinasih. Boleh saya masuk?" Bayu langsung berdiri. "Ini rumah saya. Bunda nggak bisa sembarangan bawa orang asing." Rumah yang panjarnya dari uang Ibu Kinasih sebesar 600 juta rupiah. Potong Dharma dengan nada datar tapi tegas. "Silakan duduk Pak Bayu, kita bicara baik-baik." Dharma masuk, duduk di sofa ruang tamu, dan membuka tas kerjanya. Dia mengeluarkan beberapa map tebal dan meletakkannya di meja. Saya duduk di sebelahnya. Bayu dan Maya terpaksa duduk di sofa seberang. Wajah mereka seperti orang yang baru saja ketahuan mencuri. Dharma membuka map pertama dan mulai bicara dengan sistematis seperti sedang presentasi di pengadilan. "Baik, saya akan jelaskan situasi hukum saat ini. Pertama, surat kuasa yang pernah ditandatangani Ibu Kinasih untuk pengelolaan keuangan sudah resmi dicabut hari ini pukul 10 pagi di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Kedua, semua rekening atas nama Ibu Kinasih sudah dipindahkan ke bank lain dengan keamanan penuh. Tidak ada lagi akses untuk Bapak Bayu atau Ibu Maya." Wajah Bayu langsung merah. "Itu uang Bunda. Kenapa kami nggak boleh akses? Kami kan anaknya." Ketiga, Dharma melanjutkan tanpa peduli interupsi Bayu. "Kami sudah membuat surat wasiat baru yang menyatakan hanya Amira sebagai ahli waris langsung melalui rekening amanah yang baru bisa diakses saat dia berumur 25 tahun. Bapak Bayu dan Ibu Maya tidak tercantum dalam wasiat baru ini." Maya menutup mulutnya dengan tangan, air matanya makin deras. "Bunda, tega banget. Kami kan anak Bunda." Keempat, Dharma membuka map kedua. "Kami juga sudah menyiapkan gugatan perdata untuk menuntut pengembalian dana yang digunakan tanpa izin, beserta bunga dan kompensasi moral. Total tuntutan kami adalah 700 juta rupiah." Bayu berdiri lagi. Kali ini suaranya bergetar. "700 juta? Kami nggak punya uang sebanyak itu. Bunda mau hancurkan kami?" Saya menatap Bayu dengan tatapan kosong. "Kalian yang hancurkan diri kalian sendiri. Saya cuma minta keadilan." Dharma melanjutkan, "Kalau tidak bisa bayar tunai, maka aset harus dijual. Rumah ini, mobil Fortuner, motor, semuanya. Dan jika masih kurang, kami akan ajukan penyitaan gaji bulanan hingga lunas." Bayu terduduk lemas, tangannya menutupi wajahnya. Maya menangis makin keras. Saya hanya menatap mereka dengan perasaan campur aduk. Marah, kecewa, sedih, tapi juga lega. Akhirnya mereka merasakan bagaimana rasanya kehilangan kendali. "Tapi Bunda," Maya berbicara dengan suara serak, "kalau rumah dijual, kami tinggal di mana? Amira sekolah di mana?" "Itu bukan urusan saya lagi," jawab saya dingin. "Kalian sudah dewasa, cari jalan sendiri. Seperti kalian mau buang saya ke panti dan cari jalan sendiri dengan uang saya." Amira tiba-tiba berdiri dari kursi makan dan berlari ke kamarnya. Pintunya dibanting keras. Saya ingin menyusulnya, tapi saya tahu ini bukan waktunya. Dia butuh waktu untuk mencerna semua ini. Saya juga butuh. Dharma menutup map-mapnya dan menatap Bayu. "Kami beri waktu 3 hari untuk kalian putuskan. Bayar atau jual aset. Kalau dalam 3 hari tidak ada kesepakatan, kami langsung proses ke jalur hukum pidana. Dan percayalah Pak Bayu, kalau sudah masuk ranah pidana, ini bukan soal uang lagi. Ini soal penjara." Bayu mengangkat wajahnya, menatap saya dengan mata merah. "Bunda, aku anak Bunda. Kenapa Bunda lakuin ini?" Saya berdiri, menatap anak saya yang dulu saya lahirkan dengan susah payah, yang dulu saya besarkan dengan penuh cinta, yang sekarang menatap saya seperti musuh. "Karena kamu bukan lagi anak yang saya kenal. Kamu sudah jadi orang asing yang kebetulan punya darah yang sama dengan saya." Saya berbalik,
mengambil tas saya yang sejak tadi sudah saya siapkan di sudut ruangan. Tas itu berisi semua barang penting saya. Baju ganti, dokumen, obat-obatan, foto almarhum Rahmat, dan buku harian lama. Besok pagi saya akan keluar dari rumah ini. Saya sudah sewa apartemen kecil di dekat taman kota. Tapi kalian tidak akan pernah keluar dari dosa kalian. Saya berjalan keluar tanpa menoleh lagi. Dharma mengikuti saya dari belakang. Sebelum pintu tertutup, saya dengar suara Maya menangis keras dan suara Bayu memukul meja dengan kepalan tangannya. Di luar rumah, udara malam terasa dingin. Saya berdiri sejenak di teras, menghirup napas dalam-dalam. Tangan saya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena saya baru saja melakukan sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan akan saya lakukan. Melawan anak sendiri, Dharma menyentuh bahu saya pelan. "Ibu baik-baik saja." Saya mengangguk. "Iya, aku baik-baik saja. Untuk pertama kalinya dalam 18 bulan, aku benar-benar baik-baik saja." Kami berjalan ke mobil Dharma yang diparkir di depan. Sebelum masuk, saya menoleh sekilas ke rumah itu. Lampu ruang tamu masih menyala. Saya bisa lihat bayangan Maya yang duduk bersimpuh di lantai dan bayangan Bayu yang mondar-mandir gelisah. Saya masuk ke mobil dan menutup pintu. Dharma menyalakan mesin. "Ibu yakin mau langsung ke apartemen sekarang atau mau ke hotel dulu?" "Apartemen," jawab saya. "Aku ingin mulai hidup baru secepatnya." Mobil meluncur meninggalkan kompleks perumahan Bekasi Timur. Saya menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu jalanan yang berlalu cepat. Di dalam hati, saya berbicara pada almarhum Rahmat. Maafkan aku kalau ini salah, tapi aku tidak bisa terus jadi boneka. Aku sudah terlalu tua untuk ditipu, dan aku masih terlalu hidup untuk menyerah. Ponsel saya bergetar. Pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Saya buka. Bu Kinasih, saya Linda Sari, mantan sekretaris almarhum Pak Rahmat. Saya dengar dari teman bahwa ibu sedang ada masalah dengan keluarga. Bolehkah saya bicara dengan ibu? Ada sesuatu yang perlu ibu ketahui tentang almarhum. Saya menatap layar ponsel itu lama. Linda Sari. Nama yang pernah membuat saya cemburu, diam-diam dulu. Nama yang sering muncul di percakapan almarhum. Nama yang selalu saya curigai, tapi tidak pernah saya konfirmasi. Dan sekarang dia menghubungi saya. Di saat seperti ini. Saya balas pesannya. "Besok siang, kirim alamat." Saya menatap Dharma. Sepertinya cerita ini belum selesai. Dharma mengangguk. Biasanya memang begitu. Ketika satu pintu terbuka, pintu lain juga ikut terbuka. Siap untuk yang selanjutnya. Saya tersenyum tipis. Aku sudah terlanjur mulai. Nggak ada jalan mundur lagi. Bu Kinasih, kata Dharma sambil menatap saya serius. Saya baru dapat informasi dari mantan rekan kerja almarhum. Ternyata ada satu polis asuransi lagi. Nilainya besar. Dan ada nama penerima lain di situ. Linda Sari. Dunia saya berguncang. Linda Sari. Saya kenal nama itu. Terlalu baik. Pagi itu saya bangun di apartemen baru saya. Ruangan kecil dengan satu kamar tidur, dapur mungil, dan balkon yang menghadap ke taman kota. Sederhana, tapi tenang. Tidak ada suara Maya mengomel di dapur. Tidak ada suara Bayu berdeham-deham di kamar mandi. Hanya suara burung-burung dan angin yang masuk lewat jendela. Saya sedang membuat kopi ketika Dharma menelepon. Suaranya terdengar serius. "Ibu, ada perkembangan penting. Saya harus ketemu sekarang. Ini tentang almarhum." 1 jam kemudian kami duduk di kantor Dharma. Dia meletakkan selembar dokumen di hadapan saya. Dokumen polis asuransi. Nama perusahaan asuransi swasta besar. Saya ambil dan mulai membacanya. Tertanggung. Rahmat Setiawan. Nilai pertanggungan 15 miliar rupiah. Penerima manfaat
Kinasih Wulandari dan Lindasari, masing-masing 50%. Saya berhenti bernapas sejenak. 15 miliar dan Lindasari ada di sana, bersamaan dengan nama saya. Ini apa maksudnya? Tanya saya dengan suara gemetar. Dharma menghela napas. Saya sudah konfirmasi ke perusahaan asuransi. Polis ini dibuat 5 tahun sebelum almarhum meninggal. Total klaim yang dicairkan setelah beliau wafat adalah 15 miliar. Tapi ibu hanya terima 4 miliar. Seharusnya ibu dapat 7,5 miliar. Kepala saya berputar. 4 miliar yang saya terima waktu itu sudah saya anggap besar. Saya tidak pernah curiga ada yang kurang. Karena Bayu yang urus semuanya. Bayu yang bilang proses klaim sudah selesai dan itu semua yang ada. Kemana sisanya? Tanya saya. Meskipun di dalam hati saya sudah tahu jawabannya. Dharma membuka laptop dan memutar layar ke arah saya. Ada scan dokumen pencairan klaim. Ada tanda tangan saya di situ. Tapi saya yakin itu bukan tanda tangan saya. Ini dipalsukan, kata Dharma. Dan yang mengurus pencairan ini adalah Bayu. Dia yang submit semua dokumen ke perusahaan asuransi. Saya menatap dokumen itu dengan perasaan hancur. Jadi bukan hanya uang 600 juta yang saya transfer ke Bayu. Bukan hanya uang rekening yang dia pakai sembarangan. Tapi dia juga memalsukan tanda tangan saya untuk mencuri 3,5 miliar rupiah dari uang asuransi almarhum. Dan Lindasari, tanya saya pelan. Dia dapat 7,5 miliar sesuai polis. Tapi ada yang menarik. Dharma membuka dokumen lain. Saya sudah hubungi Lindasari kemarin malam setelah ibu bilang dia kirim pesan. Ternyata dia juga ditipu. Saya mengangkat kepala, menatap Dharma bingung. Bayu yang hubungi Linda waktu almarhum meninggal. Bayu bilang bahwa ibu sudah tidak stabil mentalnya dan sudah menyerahkan semua urusan ke dia. Bayu bilang ibu tidak mau dikontak siapapun termasuk Linda. Jadi Linda terima uangnya tanpa pernah bicara langsung dengan ibu. Kemarahan saya meluap. Bayu tidak hanya mengkhianati saya, dia juga manipulasi semua orang di sekitar saya. Dia buat narasi bahwa saya lemah, pikun, tidak bisa urus diri sendiri. Supaya semua orang percaya apapun yang dia katakan. Saya sudah janjian dengan Linda siang ini, kata Dharma. Dia bersedia datang ke sini dan memberikan keterangan lengkap. Dia juga bilang dia mau kembalikan sebagian uangnya. Saya terdiam. Lindasari, wanita yang dulu sering membuat saya gelisah setiap kali almarhum pulang larut malam dengan alasan rapat di sekolah. Wanita yang selalu tersenyum manis di acara-acara sekolah dan berbicara akrab dengan almarhum. Saya tidak pernah berani tanya. Saya cuma diam dan percaya. Dan sekarang ternyata almarhum memberikan setengah dari uang asuransi untuk dia. Pukul 2 siang, pintu kantor Dharma terbuka. Seorang wanita masuk. Umurnya mungkin awal 40-an. Rambut panjang diikat rapi. Memakai kemeja putih dan rok hitam selutut. Wajahnya cantik, tapi ada garis lelah di sekitar matanya. Lindasari. Dia melihat saya dan langsung menunduk. Bu Kinasih, maaf mengganggu waktu ibu. Saya tidak menjawab. Saya hanya mengangguk dan mempersilakan dia duduk. Linda duduk di seberang saya. Tangannya dilipat di atas pangkuan. Dia tampak nervous. Dharma membuka pembicaraan. Baik, Ibu Linda, bisa tolong jelaskan hubungan Ibu dengan almarhum Pak Rahmat? Linda menarik napas panjang. Saya sekretaris Pak Rahmat selama 8 tahun. Kami kerja bareng di sekolah. Pak Rahmat orang yang baik. Dia sering bantu saya ketika saya ada masalah keuangan. Suami saya waktu itu sakit keras, butuh biaya besar. Pak Rahmat yang bantu. Dia menatap saya dengan mata berkaca-kaca. Bu Kinasih, saya tidak pernah ada hubungan apa-apa dengan Pak Rahmat selain kerja. Saya tahu ibu mungkin curiga dulu, tapi saya bersumpah tidak ada apa-apa.
Saya menatapnya tajam. Lalu kenapa suami saya kasih setengah dari asuransi untuk kamu? Linda menunduk lagi. Saya juga baru tahu setelah Pak Rahmat meninggal. Waktu itu saya kaget. Saya telepon Pak Bayu, tanya kenapa nama saya ada di polis. Pak Bayu bilang itu wasiat Pak Rahmat sebagai ucapan terima kasih karena saya sudah jaga Pak Rahmat selama sakit. Dia bilang ibu sudah tahu dan ibu yang minta supaya saya terima itu. Saya mengepalkan tangan. Lagi-lagi Bayu berbohong, lagi-lagi dia pakai nama saya untuk manipulasi orang lain. Tapi saya merasa tidak enak. Linda melanjutkan. Karena uang sebesar itu rasanya terlalu banyak. Jadi saya sisihkan sebagian dan tidak saya sentuh. Saya simpan di deposito terpisah. Kalau suatu hari ibu butuh, saya siap kembalikan. Dharma menyodorkan kertas. Berapa yang bisa ibu kembalikan? Linda menjawab tanpa ragu. 3,5 miliar. Separuh dari yang saya terima. Karena sejujurnya, saya merasa itu memang bukan hak saya sepenuhnya. Saya menatap Linda lama. Wanita ini yang selama ini saya curigai, ternyata lebih jujur daripada anak kandung saya sendiri. Dia rela kembalikan uang yang secara legal adalah haknya. Sementara Bayu yang punya darah saya, mencuri dengan cara paling keji. Kenapa kamu mau kembalikan? Tanya saya pelan. Linda tersenyum tipis. Karena Pak Rahmat pernah bilang, uang yang didapat dengan cara tidak jujur tidak akan bawa berkah. Dan saya merasa, meskipun saya dapat uang ini secara legal, tapi saya tahu ada yang tidak beres. Saya tidak mau hidup dengan perasaan bersalah. Saya mengangguk pelan. Terima kasih. Linda mengeluarkan amplop dari tasnya dan menyerahkan ke Dharma. Ini surat pernyataan saya. Saya siap proses pengembalian dana kapanpun ibu siap. Dan saya juga siap jadi saksi kalau ibu mau laporkan Pak Bayu ke polisi. Dharma menerima amplop itu dan membacanya sekilas. Sempurna. Ini akan sangat membantu kasus kita. Setelah Linda pergi, saya duduk sendirian di kantor Dharma. Dia keluar sebentar untuk ambil makan siang. Saya menatap foto almarhum Rahmat yang saya bawa di dompet. Foto kami berdua di depan rumah Ciputat, tersenyum bahagia. Tapi sekarang saya melihat foto itu dengan perasaan lain. Perasaan dikhianati. Kenapa kamu tidak pernah jujur padaku? Bisik saya pada foto itu. Kenapa kamu sembunyikan semua ini? Saya ingat beberapa bulan sebelum almarhum meninggal, dia pernah bilang sesuatu yang aneh. Kami sedang duduk di teras rumah, minum teh sore. Dia menatap saya lama, lalu berkata, Kinasih, kalau suatu hari aku sudah tidak ada, jangan terlalu percaya sama siapapun, bahkan keluarga sendiri. Waktu itu saya tertawa dan bilang, ngomong apa sih? Kamu sehat-sehat aja. Tapi almarhum tidak tertawa. Dia hanya menatap saya dengan tatapan sedih. Aku serius, jaga dirimu baik-baik. Sekarang saya baru mengerti. Almarhum sudah tahu. Dia tahu Bayu tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Makanya dia buat polis asuransi dengan nama Linda juga. Supaya tidak semua uang jatuh ke tangan Bayu. Tapi almarhum tidak sempat kasih tahu saya. Atau mungkin dia tidak berani. Ponsel saya berdering. Nomor tidak dikenal. Saya angkat. Bunda, ini aku Maya. Suaranya serak. Bunda, tolong. Bayu ditangkap polisi pagi ini. Saya terdiam. Jantung saya berdebar. Ditangkap kenapa? Katanya karena pemalsuan dokumen dan penggelapan. Mereka bawa Bayu dari kantor. Semua orang kantor lihat. Bunda, tolong. Aku gak tahu harus gimana. Saya menutup mata. Ini lebih cepat dari yang saya kira. Tapi saya tidak merasa bersalah. Itu konsekuensi dari perbuatannya, Maya. Tapi Bunda, dia suami aku, ayah Amira. Bunda tega? Aku lebih tega lagi dibanding dia yang udah tega sama aku. Jawab saya dingin. Kamu jaga Amira baik-baik. Kalau kamu butuh bantuan buat Amira, hubungi aku.
Tapi untuk Bayu, aku tidak bisa bantu apa-apa. Saya matikan teleponnya. Tangan saya gemetar. Bukan karena sedih, tapi karena marah. Marah pada almarhum yang menyimpan rahasia. Marah pada Bayu yang memilih jalan serakah. Marah pada diri saya sendiri yang terlalu lama diam. Dharma kembali dengan 2 bungkus nasi goreng. Dia lihat wajah saya dan langsung tahu ada yang terjadi. Bayu ditangkap, kata saya pelan. Dharma mengangguk. Saya yang laporkan kemarin sore. Setelah ibu keluar dari rumah, saya bawa semua bukti pemalsuan tanda tangan ke polisi. Mereka langsung proses. Saya menatap Dharma. Kenapa tidak bilang ke aku dulu? Karena saya tahu ibu pasti ragu. Ibu pasti masih mikir dia anak ibu. Tapi Bu, dalam hukum kejahatan, tetaplah kejahatan. Tidak peduli dia siapa. Saya mengangguk pelan. Dharma benar. Kalau dia tanya saya dulu, mungkin saya akan minta waktu. Mungkin saya akan coba kasih kesempatan Bayu untuk minta maaf. Dan itu akan jadi kesalahan. Karena orang seperti Bayu tidak akan belajar kalau tidak merasakan konsekuensi nyata. Sekarang apa yang akan terjadi? Tanya saya. Bayu akan diperiksa. Kalau bukti cukup kuat, dia akan ditahan dan disidangkan. Hukumannya bisa 18 bulan penjara, ditambah denda dan ganti rugi. Maya harus jual semua aset untuk bayar. Saya membayangkan Bayu di sel tahanan. Anak yang dulu saya gendong, saya susui. Saya sekolahkan dengan susah payah. Sekarang dia ada di sana karena keserakahannya sendiri. Apa aku salah sebagai ibu? Tanya saya tiba-tiba. Dharma menatap saya dengan tatapan lembut. Ibu tidak salah. Yang salah adalah Bayu yang memilih jalan ini. Ibu sudah kasih dia segalanya, tapi dia yang memutuskan untuk mengkhianati. Saya mengangguk. Meskipun hati saya masih berat. Malam itu saya kembali ke apartemen sendirian. Saya duduk di balkon, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Ponsel saya berdering lagi. Kali ini dari nomor Amira. Saya angkat. Bunda, suaranya pelan, parau. Ayah kenapa ditangkap polisi? Hati saya langsung remuk. Amira sayang, ayah berbuat kesalahan. Sekarang dia harus bertanggung jawab. Apa gara-gara Bunda? Pertanyaan itu menusuk. Bukan gara-gara Bunda, tapi gara-gara ayah sendiri. Hening sejenak. Lalu Amira berkata pelan. Aku kangen Bunda. Air mata saya jatuh. Bunda juga kangen Amira. Besok Bunda jemput kamu ya. Kita main di taman. Janji? Janji. Saya tutup telepon dan menangis sendirian di balkon. Menangis untuk semuanya. Untuk pernikahan saya dengan almarhum yang ternyata punya rahasia. Untuk Bayu yang memilih jadi penjahat. Untuk Amira yang harus menanggung dosa orang tuanya. Dan untuk diri saya yang harus belajar kuat di usia 67 tahun. Tapi di tengah tangisan itu saya juga merasa lega. Karena akhirnya saya tidak lagi jadi boneka. Saya tidak lagi jadi korban. Saya sudah ambil kendali. Dan tidak ada yang bisa rampas itu lagi dari saya. Saya serahkan flash disk ini ke penyidik, kata saya kepada polisi. Di dalamnya ada rekaman, bukti transfer, dan surat kuasa palsu yang dibuat anak saya sendiri. Penyidik hanya bertanya pelan, Ibu yakin ingin memenjarakan anak kandung? Saya menjawab, saya tidak memenjarakan anak, saya menegakkan keadilan atas nama ibu yang dikhianati. Ruangan penyidik di Polda Metro Jaya terasa dingin, meskipun AC-nya tidak terlalu kencang. Saya duduk di kursi plastik yang keras, berhadapan dengan meja besi tempat penyidik menaruh semua berkas yang Dharma serahkan. Di samping saya, Dharma duduk dengan tenang, sesekali membuka catatannya untuk memastikan tidak ada yang terlewat. Penyidik itu pria paruh baya dengan kumis tebal dan mata tajam. Namanya Pak Sutrisno, pangkatnya komisaris.
Dia membuka satu persatu dokumen yang kami bawa. Rekaman percakapan Bayu dan Maya yang merencanakan pemindahan saya ke panti. Bukti transfer uang dari rekening saya ke berbagai keperluan pribadi mereka. Dokumen pemalsuan tanda tangan di surat kuasa pencairan asuransi. Surat pernyataan Lindasari yang menyatakan Bayu berbohong mengatasnamakan saya. Semuanya tersusun rapi dalam map biru tebal. Pak Sutrisno menatap saya lama setelah selesai membaca. Ibu, saya paham ini keputusan berat, tapi ibu harus tahu, kalau laporan ini diteruskan, anak ibu bisa menghadapi hukuman penjara. Apa ibu benar-benar siap dengan konsekuensi itu? Saya menarik napas dalam. Pertanyaan yang sama sudah berputar-putar di kepala saya sejak kemarin malam. Tapi setiap kali saya ragu, saya ingat wajah Bayu yang tersenyum saat merencanakan pembuangan saya. Saya ingat cara Maya tertawa kecil saat bilang kebaikan kita, maksudnya di rekaman itu. Saya ingat bagaimana mereka menjadikan saya pembantu di rumah sendiri, memotong hubungan saya dengan teman-teman dan berencana mengambil semua uang saya. Saya siap, Pak, jawab saya dengan suara tegas. Kalau saya diam, dia akan terus seperti ini. Dia akan pikir tidak ada konsekuensi untuk perbuatannya. Dan mungkin suatu hari dia akan lakukan hal yang sama ke orang lain. Bahkan mungkin ke anaknya sendiri. Pak Sutrisno mengangguk pelan. Baik, kami akan proses laporan ini. Tersangka sudah kami tahan untuk pemeriksaan lanjutan. Ibu akan dipanggil lagi untuk BAP lengkap minggu depan. Kami keluar dari kantor polisi siang itu dengan perasaan campur aduk. Dharma mengajak saya makan siang di warteg dekat kantornya. Kami duduk di meja sudut, memesan nasi dengan ayam goreng, tempe dan sayur asem. Saya makan sedikit, tidak terlalu nafsu makan. Ibu sudah dengar kabar dari lingkungan? Tanya Dharma sambil menyendok nasi. Saya menggeleng. Kabar apa? Penangkapan Bayu jadi bahan pembicaraan di grup arisan dan grup pengajian kompleks. Ada yang dukung ibu, ada juga yang bilang ibu kejam. Saya tertawa pahit. Orang-orang memang suka menghakimi tanpa tahu keseluruhan cerita. Dharma mengangguk. Tapi ada juga yang mulai sadar. Beberapa ibu-ibu pengajian yang dulu sering main ke rumah ibu, mereka mulai curiga kenapa Maya selalu bilang, ibu tidak enak badan setiap kali mereka telepon. Sekarang mereka tahu itu kebohongan untuk memutus kontak ibu dengan dunia luar. Saya diam sejenak, mengingat wajah-wajah teman-teman arisan yang sudah lama tidak saya temui. Bu Sari yang suka bawakan kue lapis, Bu Ratna yang selalu cerita soal cucunya, Bu Aminah yang sering ajak saya pengajian keliling. Mereka semua hilang dari hidup saya dalam 18 bulan terakhir. Dan saya baru sadar sekarang itu semua ulah Maya dan Bayu. Sore harinya saya dijemput oleh Maya. Bukan Maya sendiri yang telepon, tapi orang tuanya, Pak Bambang. Suaranya gemetar di telepon. Bu Kinasi, saya Bambang, ayah Maya. Mohon maaf mengganggu, tapi saya mau minta waktu ibu sebentar. Saya ingin bicara soal Bayu dan Maya. Saya setuju bertemu di taman dekat apartemen saya. 1 jam kemudian, Pak Bambang datang bersama istrinya, Bu Lastri. Mereka berdua terlihat lelah dan tua. Pak Bambang rambutnya sudah memutih sepenuhnya, punggungnya sedikit bungkuk. Bu Lastri memegang sapu tangan di tangan, matanya sembab. Kami duduk di bangku taman, suasana canggung. Akhirnya Pak Bambang yang buka suara. Bu Kinasi, saya tidak tahu harus mulai dari mana. Saya baru tahu semua yang terjadi kemarin dari Maya. Saya minta maaf atas nama anak saya. Bu Lastri menangis pelan. Kami tidak mendidik Maya untuk jadi seperti ini. Kami tidak tahu dia dan Bayu bisa sejahat itu. Saya menatap mereka dengan perasaan iba.
Mereka orang tua yang baik. Dulu waktu Bayu dan Maya menikah, mereka yang paling antusias membantu persiapan. Mereka orang sederhana, jujur, dan hangat. Tapi sayangnya, anak mereka ternyata bisa lebih buruk dari yang mereka bayangkan. Pak, Bu, saya paham ini berat untuk kalian juga. Kata saya pelan. Tapi saya tidak bisa cabut laporan saya. Bayu harus belajar dari kesalahannya. Pak Bambang mengangguk cepat. Saya mengerti, Bu. Saya tidak minta Ibu cabut laporan. Saya cuma mau bilang, kami akan tanggung jawab penuh untuk Maya dan Amira. Kami akan jaga mereka baik-baik. Maya sudah kami bawa pulang ke rumah kami di Cileungsi. Dia akan cari kerja dan mulai hidup baru. Amira gimana? Tanya saya. Hati saya langsung sesak setiap kali ingat cucu saya itu. Amira tinggal sama kami, jawab Bu Lastri. Dia sekolah seperti biasa. Kami usahakan dia tidak terlalu terbebani dengan masalah orang tuanya. Tapi, Bu Kinasih, bolehkah Amira tetap ketemu sama ibu? Dia kangen. Saya mengangguk. Air mata mulai menggenang. Tentu, kapanpun saya juga kangen dia. Bu Lastri memegang tangan saya. Terima kasih, Bu. Dan sekali lagi, maafkan anak kami. Mereka pergi setelah itu. Saya duduk sendirian di bangku taman, menatap anak-anak kecil yang bermain di taman bermain, tidak jauh dari situ. Saya ingat dulu, Amira juga suka main di taman. Dia suka ayunan dan perosotan. Setiap kali saya jemput dari sekolah, dia selalu minta mampir dulu ke taman. Ponsel saya berdering, Dharma. Bu, ada perkembangan lagi. Pengacara Bayu mengajukan permohonan mediasi. Mereka mau negosiasi di luar pengadilan. Saya mengerutkan kening. Maksudnya, mereka mau tawar-menawar. Mungkin minta keringanan hukuman dengan imbalan ganti rugi penuh atau semacamnya. Ibu mau terima? Saya diam sejenak. Sebagian dari saya ingin segera selesaikan semua ini. Tapi sebagian lain tahu, kalau saya kasih keringanan sekarang, Bayu tidak akan benar-benar belajar. Kita terima mediasi, jawab saya akhirnya. Tapi dengan syarat ketat. Saya ingin dengar langsung dari mulut Bayu. Dia harus minta maaf dan dia harus janji tidak akan ulangi lagi. Dharma terdiam sejenak. Ibu yakin mau ketemu dia? Iya, saya harus lihat matanya. Saya harus tahu apa dia benar-benar menyesal atau cuma takut penjara. Seminggu kemudian, mediasi diadakan di kantor pengacara netral yang ditunjuk pengadilan. Ruangannya formal dengan meja panjang dan kursi-kursi empuk. Saya duduk di satu sisi bersama Dharma. Di sisi lain, Bayu duduk dengan pengacaranya. Seorang pria muda berkacamata tebal bernama Hanafi. Bayu terlihat kurus, wajahnya pucat, matanya cekung. Dia memakai kemeja putih yang kusut dan celana hitam. Rambutnya berantakan. Dia tidak berani menatap saya langsung. Pak Hanafi membuka pembicaraan. Baik, kita di sini untuk mencari jalan tengah yang terbaik untuk semua pihak. Klien saya, Pak Bayu, mengakui kesalahannya dan bersedia membayar ganti rugi penuh sesuai tuntutan Ibu Kinasih. Sebagai imbalannya, kami mohon hukuman dikurangi atau dialihkan ke hukuman sosial. Dharma membuka catatannya. Ganti rugi yang dimaksud berapa? 700 juta rupiah, sesuai tuntutan awal. Saya menatap Bayu. Kamu punya uang sebanyak itu? Bayu menggeleng pelan, suaranya serak. Tidak, Bunda. Tapi kami akan jual rumah, mobil, semua aset yang ada. Kami akan cicil sisanya dari gaji kami. Berapa lama? Mungkin 5 tahun. Saya menghela napas. 5 tahun. Waktu yang panjang. Tapi mungkin cukup untuk Bayu belajar arti tanggung jawab. Bayu, kata saya pelan. Sebelum kita bicara soal uang dan hukuman, saya mau tanya satu hal. Kenapa kamu lakukan ini semua? Apa saya pernah jadi ibu yang buruk sampai kamu berani khianati saya? Bayu mengangkat wajahnya.
Matanya merah. Bukan Bunda yang salah, saya yang salah. Saya serakah. Saya pikir uang Bunda juga uang saya karena saya anak Bunda. Saya pikir tidak ada yang salah dengan itu. Tapi saya salah. Saya sangat salah. Air matanya jatuh. Maafkan saya Bunda. Saya tidak pantas jadi anak Bunda. Tapi saya mohon beri saya kesempatan untuk memperbaiki semua ini. Saya janji akan bayar semua. Saya janji akan jadi orang yang lebih baik. Untuk Amira, untuk Maya, dan untuk Bunda. Saya menatapnya lama. Saya cari tanda-tanda kepalsuan di wajahnya. Tapi yang saya lihat hanya penyesalan. Entah itu tulus atau bukan, saya tidak tahu. Tapi saya tahu, saya sudah lelah dengan semua ini. Baik, kata saya akhirnya. Saya terima ganti rugi penuh, tapi kamu tetap harus jalani hukuman. Tidak ada pengurangan, kamu harus belajar ada konsekuensi untuk setiap tindakan. Pak Hanafi terlihat kecewa. Tapi Bu, tidak ada tapi, potong saya tegas. Ini syarat saya. Kalau tidak setuju, kita lanjut ke pengadilan dan saya akan tuntut maksimal. Bayu mengangguk pelan. Saya terima Bunda. Saya terima apapun hukumannya. Mediasi berakhir dengan kesepakatan. Bayu akan jalani hukuman 18 bulan penjara, ditambah ganti rugi 700 juta yang harus dilunasi dalam 5 tahun. Rumah dan mobil akan dijual untuk bayar sebagian. Sisanya akan dicicil dari gaji Maya dan Bayu setelah bebas nanti. Setelah keluar dari ruang mediasi, saya berdiri sejenak di koridor. Bayu keluar dari ruangan lain, dijaga oleh polisi. Dia menatap saya sekilas, lalu menunduk dan berjalan menuju mobil tahanan. Saya menatap punggungnya yang menjauh. Anak yang dulu saya gendong, saya tidurkan dengan nyanyian. Saya belikan mainan dengan uang pas-pasan dari gaji guru. Sekarang, dia berjalan menuju penjara karena keserakahannya sendiri. Dharma menyentuh bahu saya. Ibu sudah buat keputusan yang benar. Saya mengangguk. Saya tahu, tapi tetap saja sakit. Kami berjalan keluar gedung. Di luar, langit mendung. Sepertinya akan hujan. Saya menarik napas dalam-dalam, membiarkan udara lembab mengisi paru-paru saya. Sekarang apa, Bu? Tanya Dharma. Sekarang saya pulang. Saya mau ketemu Amira. Saya mau pastikan dia baik-baik saja. Saya naik taksi menuju Cileungsi. Perjalanan memakan waktu 1 jam. Sepanjang jalan, saya menatap keluar jendela. Melihat gedung-gedung tinggi, jalanan macet, orang-orang yang sibuk dengan urusan masing-masing. Dunia terus berputar. Tidak peduli ada yang hancur atau bangkit. Sampai di rumah Pak Bambang, saya disambut oleh Amira yang langsung berlari memeluk saya. Bunda, teriaknya. Saya memeluknya erat, mencium kepalanya berkali-kali. Amira sayang, Bunda kangen. Aku juga kangen Bunda. Kenapa Bunda lama gak datang? Bunda sibuk, maaf ya. Kami masuk ke rumah. Pak Bambang dan Bu Lastri menyambut dengan ramah. Maya duduk di ruang tamu, wajahnya sembab. Dia berdiri ketika melihat saya, tapi tidak tahu harus bilang apa. Saya menatapnya. Kamu baik-baik saja? Maya mengangguk pelan. Saya baik, Bunda. Maafkan saya. Saya tidak menjawab. Saya hanya duduk di sofa, mengajak Amira duduk di samping saya. Kami ngobrol tentang sekolah, tentang teman-temannya, tentang pelajaran favoritnya. Amira cerita dengan semangat, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dan saya bersyukur untuk itu. Setidaknya dia masih bisa tersenyum. Sebelum pulang, saya berbisik ke telinga Amira. Bunda sayang Amira, ingat itu selalu. Amira memeluk saya erat. Aku juga sayang Bunda. Malam itu saya kembali ke apartemen dengan hati sedikit lebih ringan. Saya tahu jalan masih panjang. Bayu akan dipenjara. Maya harus membangun hidup dari nol. Amira harus tumbuh dengan beban cerita kelam orang tuanya. Tapi
Saya juga tahu, saya sudah lakukan yang terbaik, saya sudah tegakkan keadilan. Dan itu cukup untuk membuat saya bisa tidur nyenyak malam itu. Bunda, ayah kemana? Tanya Amira dengan mata polos. Saya menatapnya, mencoba tidak menangis. Ayah sedang membayar keputusan buruknya, nak. Tapi kamu tetap bisa jadi anak yang jujur. Karena kebaikan tidak harus diwariskan dari orang tuanya. 5 bulan berlalu sejak mediasi itu. 5 bulan yang terasa seperti 5 tahun. Bayu resmi ditahan dan menjalani hukuman 18 bulan di lapas Cipinang. Maya menjual rumah di Bekasi, mobil Fortuner, dan tanah di Bogor yang ternyata juga dibeli pakai uang saya. Total yang terkumpul dari penjualan aset itu ada 650 juta rupiah. Masih kurang 50 juta dari total 700 juta yang harus dibayar. Maya berjanji akan cicil sisanya dari gajinya sebagai resepsionis di klinik gigi dekat Cilungsi. Saya tidak pernah mengunjungi Bayu di penjara. Bukan karena saya tidak peduli, tapi karena saya tahu kalau saya datang, hati saya akan luluh. Dan saya tidak mau memberikan kesan bahwa apa yang dia lakukan bisa dimaafkan. Begitu saja. Dia harus merasakan sendiri konsekuensi dari pengkhianatannya. Tapi saya rutin mengunjungi Amira. Setiap akhir pekan saya datang ke rumah Pak Bambang. Kami pergi ke taman, ke perpustakaan, atau sekadar duduk di teras rumah sambil menggambar bersama. Amira tumbuh menjadi anak yang makin dewasa. Dia tidak lagi banyak tanya soal ayahnya. Dia paham meskipun belum sepenuhnya mengerti bahwa ayahnya melakukan kesalahan dan sekarang sedang memperbaiki diri. Suatu Sabtu sore, kami duduk di teras rumah Pak Bambang. Amira sedang menggambar pemandangan gunung dan sawah dengan krayon warna-warninya. Saya duduk di sampingnya, menyeruput teh hangat yang dibuatkan Bu Lastri. Bunda, panggil Amira tiba-tiba tanpa mengangkat kepala dari gambarnya. Iya, sayang. Aku boleh nanya sesuatu? Boleh. Kenapa orang tua bisa jahat sama orang tua mereka sendiri? Pertanyaan itu membuat dada saya sesak. Saya taruh gelas teh di meja kecil dan menatap Amira. Dia masih fokus pada gambarnya. Tapi saya tahu dia benar-benar ingin tahu jawabannya. Karena kadang orang lupa, nak, jawab saya pelan. Lupa bahwa keluarga itu bukan soal darah atau uang, tapi soal cinta dan rasa hormat. Ayahmu lupa itu. Dia pikir karena aku ibunya, maka semua yang aku punya juga punya dia. Dia lupa bahwa aku juga manusia yang punya hak dan perasaan. Amira mengangguk pelan. Aku gak mau kayak ayah. Saya tersenyum sedih. Kamu gak akan kayak dia, sayang. Karena kamu punya hati yang baik. Kamu sayang sama orang lain. Aku sayang Bunda, katanya sambil menatap saya dengan mata bulatnya yang jernih. Air mata saya jatuh. Saya peluk Amira erat. Bunda juga sayang Amira? Sangat. Malam itu, saya kembali ke apartemen dengan hati yang hangat, meskipun berat. Saya buka laptop dan mulai menulis. Sejak sebulan lalu, saya memutuskan untuk menulis kisah hidup saya dalam sebuah jurnal digital. Bukan untuk dipublikasikan, tapi untuk Amira. Supaya suatu hari nanti, ketika dia sudah cukup dewasa, dia bisa baca dan paham mengapa semua ini terjadi. Saya tulis tentang pernikahan saya dengan almarhum Rahmat. Tentang masa-masa indah kami membesarkan Bayu. Tentang bagaimana Bayu tumbuh jadi anak yang cerdas tapi juga mulai rakus. Tentang kematian Rahmat yang tiba-tiba dan rahasia polis asuransi dengan Lindasari. Tentang pengkhianatan Bayu dan Maya. Dan tentang bagaimana saya belajar bangkit dan berjuang untuk keadilan. Saya tidak menulis dengan penuh kebencian. Saya menulis dengan jujur. Termasuk kesalahan-kesalahan saya sebagai ibu. Mungkin saya terlalu memanjakan Bayu.
Mungkin saya terlalu lemah dalam mendidik. Tapi saya juga tahu, pada akhirnya setiap orang bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Suatu hari, surat datang ke apartemen saya. Surat dari Bayu ditulis tangan di atas kertas bergaris. Tulisannya rapi tapi gemetar. Isinya panjang. Dia cerita tentang kehidupannya di penjara. Tentang bagaimana dia belajar mengaji lagi dari sesama narapidana. Tentang bagaimana dia mulai paham arti menyesal yang sesungguhnya. Dia bilang dia tidak minta dimaafkan sekarang. Dia cuma minta satu kesempatan untuk membuktikan bahwa dia bisa jadi orang yang lebih baik. Saya baca surat itu berkali-kali. Lalu saya lipat rapi dan simpan di laci meja. Saya belum siap membalas. Mungkin nanti. Mungkin setelah dia keluar dan benar-benar membuktikan perubahannya. Tapi untuk sekarang, saya hanya ingin fokus pada diri saya dan Amira. Saya mulai aktif lagi di pengajian. Teman-teman arisan yang dulu hilang, kini perlahan kembali. Bu Sari datang membawa kue lapis seperti dulu. Bu Ratna cerita soal cucu-cucunya yang makin besar. Bu Aminah mengajak saya ikut pengajian keliling ke masjid-masjid di sekitar Jakarta Timur. Saya merasa hidup saya kembali normal, atau setidaknya normal versi baru. Normal tanpa almarhum Rahmat, normal tanpa Bayu yang setiap hari ada di sekitar, tapi normal yang lebih damai. Saya juga membuka kelas melukis gratis untuk anak-anak di balai RW dekat apartemen. Setiap minggu pagi, anak-anak datang dengan semangat membawa kertas gambar dan krayon. Saya ajari mereka melukis pemandangan, hewan, bunga, apa saja yang mereka suka. Amira juga sering ikut. Dia paling jago melukis kucing dan rumah. Suatu hari, Bu Ratna bilang ke saya setelah pengajian, "Bu Kinasih, saya salut sama ibu. Setelah semua yang ibu alami, ibu masih bisa tersenyum dan bantu orang lain." Saya tersenyum. Kalau saya terus larut dalam kesedihan, siapa yang untung? Bukan saya. Jadi lebih baik saya pakai waktu saya untuk hal yang bermanfaat. Tapi ibu gak marah sama Bayu. Marah, jawab saya jujur. Sampai sekarang masih marah. Tapi saya juga belajar bahwa marah itu boleh, asal tidak sampai meracuni hidup saya. Jadi saya marah, tapi saya juga move on. Bu Ratna mengangguk paham. Ibu hebat, saya hanya tersenyum. Saya tidak merasa hebat. Saya hanya merasa lelah, tapi juga lega. 6 bulan kemudian, tepatnya bulan ke-14 masa tahanan Bayu, saya dapat telepon dari Maya. Suaranya panik. "Bunda, Bayu sakit keras di penjara. Dia demam tinggi dan sesak napas. Dia dibawa ke rumah sakit penjara. Dokter bilang mungkin pneumonia." Jantung saya berdegup kencang. Meskipun saya marah, meskipun saya kecewa, Bayu tetap anak saya. Darah dagingnya saya. Mendengar dia sakit, hati saya tetap sakit juga. "Sekarang dia di mana?" tanya saya cepat. "Rumah sakit Polri, Bunda. Tapi cuma keluarga terdekat yang boleh besuk." Saya langsung ambil tas dan keluar dari apartemen. Saya naik taksi ke rumah sakit Polri. Sepanjang perjalanan, saya berdoa dalam hati. Ya Allah, apapun kesalahannya, dia tetap anak saya. Jangan ambil dia dariku. Sampai di rumah sakit, saya bertemu Maya di ruang tunggu. Wajahnya pucat, matanya sembab. Dia langsung berdiri ketika lihat saya. "Bunda, terima kasih sudah datang." Saya hanya mengangguk. "Bayu di mana?" "Ruang isolasi, Bunda. Dia lagi diinfus. Dokter bilang kondisinya lumayan serius. Paru-parunya kena infeksi." Saya masuk ke ruang isolasi dengan mengenakan masker dan sarung tangan yang diberikan perawat. Bayu terbaring di ranjang rumah sakit, wajahnya pucat, matanya tertutup. Ada selang infus di tangannya. Napasnya terdengar berat. Saya duduk di kursi samping ranjangnya, menatap wajah anak saya yang terlihat lemah dan rapuh.
Saya ingat dulu, waktu dia masih kecil, dia juga pernah sakit keras sampai dirawat di rumah sakit. Saya jaga dia siang malam, tidak tidur, hanya duduk di sampingnya sambil berdoa. Dan sekarang, 25 tahun kemudian, saya duduk di posisi yang sama. Menjaga anak yang sudah mengkhianati saya. "Bayu," bisik saya pelan, "kamu harus sembuh. Amira masih butuh kamu. Meskipun kamu sudah sakiti aku, kamu tetap ayahnya Amira." Bayu membuka matanya perlahan. Dia menatap saya dengan pandangan sayu. "Bunda," suaranya serak. "Jangan banyak bicara, istirahat aja." "Maafkan aku, Bunda." Air mata saya jatuh. "Aku belum bisa maafin kamu sekarang, Bayu. Tapi aku doakan kamu sembuh. Karena kamu masih punya tanggung jawab. Tanggung jawab untuk jadi ayah yang baik buat Amira. Tanggung jawab untuk bayar utangmu. Tanggung jawab untuk buktikan kamu bisa berubah." Bayu mengangguk pelan, air matanya juga jatuh. "Aku janji, Bunda. Aku akan buktikan." Saya duduk di sana sampai sore. Menemani Bayu tidur, kadang dia terbangun, kadang dia merintih kesakitan. Tapi saya tetap di sana. Bukan karena saya sudah memaafkan, tapi karena saya ibunya. Dan ibu tidak pernah bisa benar-benar meninggalkan anaknya, tidak peduli sebesar apa kesalahannya. Seminggu kemudian, Bayu membaik. Dia kembali ke penjara untuk melanjutkan sisa hukumannya. 4 bulan lagi dia akan bebas. Dan saya tidak tahu bagaimana perasaan saya saat itu nanti. Apakah saya sudah siap bertemu dia sebagai orang bebas? Apakah saya sudah bisa lihat dia tanpa ingat semua yang dia lakukan? Saya tidak tahu. Yang saya tahu, saya akan jalani saja satu hari demi satu hari. Suatu sore, saya duduk di balkon apartemen sambil minum teh. Langit sore berwarna jingga kemerahan. Indah. Saya ingat almarhum Rahmat dulu suka sekali langit sore. Dia bilang, langit sore itu seperti pengingat bahwa setiap hari punya akhir yang indah meskipun prosesnya berat. Saya buka laci meja dan keluarkan sebuah amplop coklat tua. Amplop yang saya temukan di antara barang-barang almarhum yang tersimpan di gudang rumah lama. Amplop yang baru saya buka seminggu lalu setelah bertahun-tahun tersimpan. Di dalam amplop itu ada selembar surat. Ditulis tangan almarhum. Surat untuk saya. "Kinasi tersayang, jika kamu membaca ini, berarti aku sudah pergi duluan. Maafkan aku untuk semua kesalahan yang aku buat. Maafkan aku karena merahasiakan polis asuransi dengan Linda. Dia bukan siapa-siapa bagiku. Dia cuma teman kerja yang pernah bantu aku di masa sulit. Aku kasih dia bagian dari asuransi sebagai ucapan terima kasih. Tapi aku tidak pernah berani bilang ke kamu karena aku takut kamu salah paham. Aku juga mau minta maaf karena tidak mendidik Bayu dengan lebih baik. Aku tahu dia tumbuh jadi anak yang serakah. Aku lihat itu, tapi aku tidak berani tegur karena aku takut dia benci sama aku. Sekarang aku tahu itu kesalahan besar. Kinasih, tolong jaga dirimu. Jangan terlalu percaya sama siapapun, bahkan Bayu. Kalau suatu hari dia khianati kamu, jangan ragu untuk berjuang. Kamu wanita yang kuat, lebih kuat dari yang kamu kira. Aku mencintaimu selamanya. Rahmatin." Saya lipat surat itu pelan dan masukkan kembali ke amplop. Air mata saya jatuh, tapi kali ini bukan air mata sedih, air mata lega. Lega karena akhirnya saya tahu kebenaran. Lega karena almarhum tidak benar-benar mengkhianati saya. Dia cuma salah komunikasi dan itu cukup untuk membuat hati saya sedikit lebih damai. Saya berdiri dan berjalan ke dalam. Saya buka laptop dan lanjutkan menulis jurnal untuk Amira. Saya tulis tentang surat almarhum, tentang bagaimana cinta itu tidak sempurna tapi tetap tulus, tentang bagaimana keluarga itu rumit tapi tetap berharga.
Beberapa bulan kemudian, Bayu bebas. Dia keluar dari penjara dengan wajah lebih tirus, lebih tua, tapi juga lebih tenang. Maya menjemputnya. Amira ikut, saya tidak ikut. Saya biarkan mereka punya momen itu sendiri. Seminggu setelah bebas, Bayu datang ke apartemen saya. Dia berdiri di depan pintu dengan canggung, membawa satu kotak kue sus. Bunda, boleh masuk? Saya membuka pintu lebih lebar. Masuk. Kami duduk di ruang tamu. Bayu menaruh kotak kue di meja. Dia tidak tahu harus mulai dari mana. Bunda, aku tahu aku tidak bisa langsung minta maaf dan berharap semuanya kembali seperti dulu. Tapi aku cuma mau bilang, aku benar-benar menyesal. Dan aku akan buktikan dengan perbuatan, bukan cuma kata-kata. Saya menatapnya. Bagaimana kamu mau buktikan? Aku sudah dapat kerja di bengkel mobil. Gajinya tidak besar tapi cukup. Aku akan cicil utangku ke Bunda setiap bulan. Aku juga akan lebih perhatian sama Amira dan Maya. Aku akan jadi suami dan ayah yang lebih baik. Saya mengangguk pelan. Bagus, lakukan itu, buktikan. Bunda, boleh aku harap suatu hari Bunda bisa maafin aku. Saya diam sejenak. Lalu saya jawab dengan jujur, aku tidak tahu Bayu. Mungkin suatu hari. Mungkin tidak. Tapi yang pasti, aku tidak akan menghalangi kamu untuk jadi orang yang lebih baik. Untuk Amira. Untuk dirimu sendiri. Bayu mengangguk. Air matanya jatuh. Terima kasih Bunda. Dia pergi setelah itu. Saya duduk sendirian di ruang tamu, menatap kotak kue sus yang dia bawa. Saya buka dan ambil satu. Rasanya manis, hidup terus berjalan. Saya terus mengajar anak-anak melukis. Saya terus ikut pengajian dan arisan. Saya terus bertemu Amira setiap akhir pekan. Bayu mulai rutin bayar cicilan utangnya, meskipun jumlahnya kecil. Maya mulai terlihat lebih bahagia. Mereka pindah ke rumah kontrakan kecil tapi layak di pinggir Bekasi. Dan saya belajar hidup dengan damai, belajar memaafkan tanpa melupakan, belajar mencintai tanpa terlalu percaya, belajar kuat tanpa harus kejam. Suatu minggu pagi, saya pergi ke makam almarhum Rahmat. Saya bawa bunga melati putih, bunga kesukaannya. Saya duduk di depan nisannya, membersihkan rumput liar yang tumbuh di sekelilingnya. Rahmat, bisik saya. Aku tidak menyesal pernah mencintaimu. Tapi aku menyesal kita terlalu banyak menyimpan rahasia satu sama lain. Kalau ada kehidupan setelah ini, aku harap kita bisa lebih jujur. Angin sepoi-sepoi bertiup. Daun-daun pohon beringin di atas makam bergesek satu sama lain, berbisik pelan. Saya berdiri, menepuk-nepuk rok saya yang berdebu. Sebelum pergi, saya melirik sekali lagi ke nisan itu. Aku sudah move on Rahmat. Aku sudah damai. Semoga kamu juga. Saya berjalan keluar dari pemakaman dengan langkah ringan. Di luar, Amira sudah menunggu di mobil bersama Pak Bambang. Kami akan pergi ke taman untuk menggambar bersama. Bunda sudah selesai? Tanya Amira. Sudah, sayang. Ayo kita pergi. Mobil meluncur meninggalkan pemakaman. Saya menatap keluar jendela, melihat jalanan Jakarta yang ramai, hiruk pikuk, penuh kehidupan. Dan saya tersenyum, karena saya tahu, meskipun hidup pernah mengkhianati saya tidak akan pernah mengkhianati diri saya sendiri lagi.